Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila astaghfar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila samai wa dzurriyyati wa sallallahu alaihi wasallam salakatul muqarrabin. Khususan ila mu'allif hadzal kitab Hasim Ashari sallallahu ba'ana ummatina wa jatina sallallahu masyihina. Khususan ila ma'hadina al-asqiya ma'alang talamidhi wa asabiyah. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 31. Wa amad dabatu. Itu ya. Wa amad dabatu anapun utawi binatang melata iku fakal zakara. Teman telah menyebutkan sapa al-alama al-Khazin fi tafsirihi ing dalam tafsir Khazin. Bi isnad Sa'labi dari isnad Sa'labi an Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu an zakaro menyebutkan sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabata ing binatang melata. Kemarin tanda kiamat itu ada dua. Ada tanda kecil, ada tanda besar. Tanda kecil yang kemarin banyak banget. Kemudian tanda besar itu ada 10. Masih ingat kemarin satu keluarnya asap dari wilayah mana asap itu kemarin? Yaman ya, dari Yaman. Kemudian yang kedua adalah keluarnya Dajjal. Nah, yang ketiga akan nanti menjelang kiamat akan keluar binatang melata yang banyak banget. Kultu matur sapa ingsun ya Rasul, min aina tahruju? Min aina dari mana tahruju keluar apa dabah? Dabah binatang melata itu keluar dari mana? Qalan jawab sapa Nabi min a'dzamil masajidi, saking agunge masjid. Hormatan ing dalem kemuliaane Allah taala. Jadi binatang melata itu justru akan keluar dari Masjidil Haram, bukan dari Masjid Yesuko. Nanti menjelang kiamat justru akan keluar binatang melata yang luar biasa banyak, dan itu justru keluarnya dari Masjidil Haram. Fa bainama suatu ketika Isa utai Nabi Isa iku yatufu tawaf bil baiti untuk Baitullah. Wa ma'ahu sartane Isa sopal muslimuna, orang Islam. Kemarin masih ingat ketika Dajjal itu selesai 40 hari, kemudian Isa muncul. Setelah Dajjal berhasil dilumpuhkan, Isa akan memimpin gerakan Islam. Yang Isa turun bukan dengan membawa agamanya sendiri, tetapi mengikuti agamanya Kanjeng Muhammad. Dan mereka kemudian suatu ketika tawaf di Masjidil Haram. Isa bersama yang lain. Tiba-tiba tatribu terjadi guncangan atau gempa apa al-ardu bumi. Nah, saat itulah kemudian terjadi gempa bumi. Wayan saku lan dadi pecah. Apa sofa tanah sofa mimma saking barang yali yang sekitar poma apa mas'a tempat sa'i. Jadi antara Sofa dan Marwah karena gempa bumi kemudian pecah. Watahruju lan keluar apa ada batu binatang melata minas Sofa saking tanah Sofa. Sofa itu tanah yang dekat dengan Masjidil Haram. Kalau mana ada masjid? Nah, itu kan ada Ka'bah, kemudian di tanah paling ujung sana itu ada gambar lurus banget bangunan. Yang paling dekat sini Sofa, yang agak jauh ke sana itu Marwah. Panjangnya sekitar ini ada kendala teknis yang di rumah. Itu Sofa dan Marwah.
kalau kita haji, kalau Anda umroh, nanti kita akan mulai sa'i itu dari Safa. Dari Safa kemudian ke Marwah, kembali ke Safa. Kata Nabi, nanti akhir zaman setelah Dajjal akan muncul binatang melata, dan binatang melata itu justru muncul dari tanah Safa. Awalama kawitane barang yakhrujukan keluar sop opoma minha saking Safa. Muncul banyak binatang muncul dari sekitar Safa. Warok suhu utai kepalane dabah iku mulmiatun yang bahasane mengkilat. Mengkilat itu apa? Glowing. Ya. Binatang melata itu wajahnya glowing. Ayo, wong glowing itu menjadi wajah binatang yang nanti akhir zaman. Kok Anda malah pingin glowing gimana terusan? Madani, tapi terserah lah. Warok suha utai kepalane dabah iku mulmiatun, glowing. Zatu wabarin yang mempunyai bulu halus, warisin dan bulu kasar. Binatang itu kepalanya mengkilat, kemudian berbulu. Ada bulu halusnya, ada bulu kasarnya. Layut rikuha tidak akan nyusuli sapa tolibun, orang yang ingin menangkap dabah. Walayah futuha lan tidak akan ketelatan ing dabah sapa haribun, orang yang lari. Dabah itu larinya kenceng banget. Orang yang melarikan dari dabah, dia akan ketangkap dabah itu. Orang yang ingin menangkap dabah tidak akan bisa sampai. Ada nggak bisa ini ya? Ini mungkin anune nanti diganti aja. Kepala, tanda kata Nabi, binatang melata itu kepalanya glowing, punya bulu, larinya kenceng banget, saking kencengnya kita tidak akan bisa ngejar. Kalau dia ngejar kita tidak akan bisa melarikan diri. Itu pokok bahasa kita. Mungkin kayak ular gitu ya, atau apalah, pokoknya binatangnya begitu. Tasumu menyengat sapa dabah anasa ing manusa mukminan ing orang mukmin wa kafiron. Dabah itu akan, kalau bahasane, ngentup atau menyengat. Mungkin kayak tawon tapi besar. Dia akan memburu siapapun, tidak peduli kafir atau mukmin, nanti akan tersengat oleh binatang itu. Fa'amal mukminu, ana penutai orang mukmin iku fatat ruku, mongko bakal ninggal sapa dabah wajahu ing wajah mukmin. Kanahu kaya sak temene wajah mukmin iku kaukabun, kaya bintang, dzurriyatun yang bersinar. Watuk tabu lan tertulis lan menulis sapa dabah baina ainaihi ing dalam antarane kedua matane mukmin, mukminan ing lafaz mukmin. Saking banyaknya dabah itu, dia akan menyengat bagian dari apapun dari wajah, dari tubuh kita. Jadi gak peduli mukmin atau kafir, semua akan tersengat. Dan yang disengat itu semuanya. Hanya kata Nabi, orang mukmin itu yang disengat adalah semua badannya bisa terjadi kecuali wajah. Wajah orang mukmin akan terjaga. Wa amal kafiru, anapun orang kafir iku fatak kudu mongko ditulis baina ainaihi ing dalam antara kedua matane orang kafir nuktotan ing titik saudaa yang hitam. Watak tubuh lan nulis sapa dabah baina ainaihi ing dalam antarane orang kafir kafiron ing kafir.
Wa an ibnu Abdillah ibnu Amr radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu qala ngendika sapa Ibnu Umar tahruju bakal keluar apa dabatu min sibijayatin saking selah-selane gunung fatamassa mongko mencapai apa roksuha kepalane dabah as-sahaba ing mendung warijlaha utai kaki-kakine dabah iku fil ardi ing dalam bumi. Kita nggak tahu apa maksudnya. Kalau kalimatnya kan kakinya di tanah tapi kepalanya tinggi banget. Bentuknya kita nggak tahu. Yang pasti menjelang kiamat akan keluar banyak binatang. Kalau di dalam, Anda pernah lihat film apa itu? Marabunta. Kalau nggak salah judulnya itu. Tentang semut. Yang semut itu makan apapun. Kalau kita dirubung semut itu, maka dipastikan kita hanya akan tinggal tulang. Karena dia makan daging. Semutnya kecil, tapi ganas banget. Mungkin bayangan kita kayak, Anda tahu ikan apa itu yang makan daging? Piranha. Ganasnya kayak itu. Mungkin kita nggak tahu, wallahu a'lam, tetapi Nabi hanya mengatakan akan muncul binatang ganas dari tanah yang itu nanti munculnya adalah justru dari sofa yang karena gempa bumi Masjidil Haram kemudian pecah. Dari pecahan rengkahan tanah itulah kemudian akan keluar binatang melata yang luar biasa yang dia akan menyengat semua orang, tidak peduli muslim atau kafir, semua akan menjadi korban, kata Nabi. Pada saat itu hanya bisa dilihat kalau orang mukmin semua tubuhnya bisa tersengat, tetapi kepalanya akan terjaga. Kepala orang mukmin akan bersih. Sementara yang orang kafir itu mulai ujung rambut sampai ujung kaki akan habis. Itu akan muncul setelah Dajjal. Setelah Dajjal kemudian masih ada binatang melata. Itu tanda kiamat. Kita lanjutkan. Wa amatul syamsi. Nah, sekarang kemudian salah satu tanda kiamat yang lain adalah terbitnya matahari min maghribiha saking arah maghrib, arah barat. Selama ini matahari terbit dari arah timur. Kemudian nanti akhir zaman matahari akan muncul dari arah barat. Kalau matahari itu bola, maka kan kita muncul matahari bisa tampak dari timur itu kan karena perputaran bumi kan mengarah ke sini toh, mengarah dari timur ke barat, dari barat ke timur. Kalau Anda belajar fisika kayaknya suatu ketika masa putaran bumi ini akan melambat dan pada waktunya kemudian putaran itu akan balik. Kan begitu teori fisikanya. Bukan matahari yang ke sini, tetapi putaran bumi akan, analogi kita tuh kayak kita kalau gawe bola kemudian diputar pada waktunya nanti putaran itu akan kembali. Kayak begitu. Bumi juga begitu. Kata Nabi nanti matahari akan perputarannya akan terbalik. Fafi kitab Badil Khalqi, maka iku dalam kitab Badil Khalqi min Sahih Bukhari radhiyallahu an Abi Darin qala ngendika limaring ingsun sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam hina ghorobat nalikane tenggelam apa syamsu matahari tadri ana ta ngerti sapa sira aina tadhabu kemana pergi sapa matahari. Suatu ketika Nabi sore-sore lagi diskusi dengan para sahabat, tiba-tiba itu sore, kalau sama dengan Anda, sore kemudian nggak kopi. Kalau santri biasanya nggak ngopi. Apa kalau Anda? Ngeteh lah, atau permen. Suatu ketika sahabat itu menjelang maghrib ngumpul sama Nabi, matahari tenggelam.
Kemudian Nabi bilang, Anda tahu kemana matahari tenggelam? Kemana perginya matahari? Kultu matur sapa ingsun, Allah wa rasulu a'lamu. Para sahabat kemudian bilang, ya yang tahu Allah Ta'ala dan Kanjeng Nabi. Qala Nabi mengatakan gini, fa inna studi matahari kutadhabu berangkat hatta tahjuda sehingga sujud sapa matahari tatal asi ing di bawah aras. Fatas ta'dzana mongko kemudian mohon izin sapa matahari fayu adzinu mongko awe izin sapa Allah laha maring matahari. Fayu siku lan diragukan apa antah juda yang tersujud apa matahari falayuk balu mongko kemudian tidak diterima apa minha saking samsu fata ta'dzanu mongko kemudian minta izin sapa asamsu falayuk danu mongko kemudian tidak diizini apa laha kedue matahari irji'i mongko balio sapa sira min haisu jita dari sisi arah berangkat sapa sira fatatlu'u mongko terbit apa matahari min maghribiha saking kemudian tempat terbenamnya matahari. Kata Nabi, suatu ketika nanti matahari akan muncul min maghribiha. Pada akhir zaman matahari akan berubah yang awalnya itu muncul dari arah timur kemudian akan muncul dari arah barat. Fadhalika mongko utai ini iku qaulu ta'ala. Ini yang seperti ayat dalam Al-Quran ini apa ini? Surat Yasin ya. Wa syamsu tajri li mustaqarriha dzalika taqdirul azizil alim. Wa syamsu ta matahari ku tajri bakal berjalan apa matahari li mustaqarrin maring tempat laha maring matahari. Dzalika utai ini iku taqdirul azizil alim, ketentuane Allah yang aziz dan alim. Faqala mongko ngendika sapa Ibnu Hajar fi Fathul Bari yang dalam kitab Fathul Bari. Fathul Bari itu sarahnya hadis Bukhari. Yahmilu mengandung pengertian apa ayakuna apa al-muradu yang dimaksudkan bisujudi kelan sujud iku sujudu man iku sujudaman sujude seseorang wa kang teman iku muwakkalun yang dipasrai biya kelam sabsu minal malaikati saking malaikat. Au tahjudu atau sujud apa matahari bisuratil hali kelan bentuk keadaannya matahari. Kalau Nabi mengatakan, tadi kan matahari setiap terbit, setiap tenggelam, terbenam, dia menghadap Allah dan sujud. Sujudnya bukan berarti kemudian kayak kita, tapi itu wallahu a'lam. Fayakunu mengkono apa sujud, iku kinayatun, adalah kinayah, minaziyadati saking tambahan fil iqiyati ing dalam ketundukan wal khudu'i lan kepasrahan. Bidzalikal hini dalam keadaan itu. Kala ngendika sapa Nawawi rahimallahu taala wa ma sujudi samsi utawi sujudnya matahari iku fahuwa mongko utawi sujud syamsi iku tamyizun membedakan wa idrokin lan mengetahui yakhluku yang menjadikan hu ing ma sapa Allah taala biya ing dalam sabsu. Tapi Imam Nawawi mengatakan matahari sujud, Anda ingat toh? Semua sujud pada Allah Ta'ala. Manusia sujud, jin sujud, binatang, dan planet-planet pun sujud pada Allah. Apa maksudnya sujud? Ya wallahu a'lam bishawab. Yang tahu kalau manusia sujudnya dengan kita, kayak kita membungkukkan badan. Tapi kalau matahari dan yang lain, ya wallahu a'lam. Itu indikator salah satu ciri kiamat. Tadi adalah munculnya binatang melata, kemudian yang seterusnya adalah matahari akan terbit tidak dari timur tapi dari barat. Nah, seterusnya wa aman nuzuli Isa. Nah, kemudian muncul Nabi Isa. Tentang Nabi Isa, wa huruji Ya'jud wa Ma'jud, lan keluarnya Ya'jud Ma'jud. Ya'jud Ma'jud itu dalam banyak riwayat dikatakan dia bukan orang. Artinya dia itu bukan person, bisa saja itu golongan. Jadi Ya'jud Ma'jud itu sekelompok orang, bukan satu. Kalau Dajjal itu kan dipersonifikasikan satu orang.
Tapi kalau Ya'juj Ma'juj itu bisa kumpulan orang. Tentang keluarnya Isa dan keluarnya Ya'juj Ma'juj itu fa fi Sahih Muslim. Dijelaskan di dalam hadis Sahih Muslim An-Nuwasi Ibnu Sam'an dari riwayat saking Nuwas bin Sam'an radhiyallahu an. Zakara menyebutkan sopoan Rasulullah SAW ad-Dajjalah ing Dajjal. Zata godatin suatu pagi. Kasus Isa itu dijelaskan oleh Kanjeng Nabi ketika beliau menjelaskan Dajjal. Suatu pagi kayak kita habis sholat subuh kemudian kalau kita mungkin apa ya? Kan bukan ngerumpi loh. Nah, santri kan bukan ngerumpi. Begitu habis ngaji mungkin diskusi. Nah, santri kan diskusi. Suatu pagi Kanjeng Nabi itu dengan sahabat ngumpul, kemudian Nabi cerita. Suatu pagi cerita tentang Dajjal. Dalam cerita Dajjal itulah Nabi mengatakan bahwa di situ yang diceritakan termasuk Isa, termasuk Ya'juj Ma'juj. Kalau dalam riwayat kemarin, Nabi Isa itu akan turun hari ke-40 Dajjal. Dajjal itu kan selama 40 hari toh. 40 hari kemudian di akhir 40 itulah Nabi Isa turun untuk menundukkan Dajjal. Fahafadho mongko apa namanya? Memelankan sapa Nabi fi ing dalam Dajjal. Warafa'a lan ketika Nabi cerita tentang Dajjal itu suaranya Nabi itu kadang pelan, kadang keras. Maksudnya begitu. Kayak kita kadang ngomongnya alon karena mungkin beliau menceritakan dengan penuh penghayatan sehingga dengan penuh perasaan sehingga kemudian suaranya kadang pelan, kadang suaranya keras. Kata dzananna sehingga menduga sapa kita hu ing Nabi fi taifatin nahli kaya kumpulane buah kurma. Enggak tahu bayangannya kayak apa. Falama ruhna mongko nalikane berangkat sapa kita maring Nabi urifa atau arafa di urifa diketahui sapa Nabi dalika ing mengkono yang tadi pelan dan keras fina ing dalam kita. Faqala mongko tanya sapa Nabi ma iku apa sya'nuku mutai keadaanmu. Kulna suatu ketika para sahabat itu lagi ngumpul mungkin ngopi bareng isu-isu kemudian Nabi datang. Nabi datang dengan nanya, "Masa nukum? Kalian ngapain pagi-pagi di sini?" Kulna matur sapa kita, "Ya Rasul, masa nukum?" Kulna ya Rasul Zakarta cerita sapa tuan ada jala ing dajjal data godatin ing dalam suatu pagi. Fahafatta mongko kemudian memelankan sapa tuan fi ing dalam cerita dajjal warafakta lan mengeraskan sapa tuan hatta dzannanna sehingga menduga sapa kita ing nabi iku fi taifatin nahli ing dalam kelompok buah kurma. Faqala mongko cerita sapa nabi ghairu dajjali utai liyane dajjal iku ahwafuni luweh saya khawatirkan ingsun alaikum ing atase sira in yakhruju lamun keluar apa dajjal wa ana lan hale utai ingsun ora wa ana hale utai ingsun iku fikum indam sira fa inna mongko utai ana sapa ingsun iku haji juhu wong kang ngadepi ing dajjal dunakum ing selain sira kabeh wa yakhruju lamun metu sapa dajjal walastu lan ora ana sapa ingsun fikum ing dalam sira fa amru fa amara mongko apa iku fa imruun gitu ya mongko ada seseorang hajijun kan bakal menghadapi nafsu ing awak di imruun wallahu ta Allah iku khalifatuni mengganti ni ingsun ala kulli muslim ing atase setiap orang Islam innahu sedune dajjal iku syabun seorang pemuda kotiun kutatun dajjal ini kemarin sudah disampaikan oleh Nabi ya. Dajjal itu kata Nabi begini, inna ustine dajjal iku syabun kayak seorang pemuda kutatun yang rambutnya agak kutot tidak lurus keriting. Dajjal itu kata Nabi
personifikasinya, personnya itu kayak seorang pemuda, rambutnya keriting. Ainuhu kang utawi kedua matanya iku ainanun to'ifatun. Yang kemarin disampaikan matanya itu buta sebelah. Kalau Nabi mengatakan ainatun to'ifatun, koyok buah anggur yang putih, yang sebelah nggak bisa kelihatan. Kanis koyok sedune ingsun iku asbahu, menyerupakan sapa ingsun hu ing Dajjal bi Abdul Uzza ibnu Qattan, persone koyok Abdul Uzza ibnu Qattan. Itu nama orang di tradisi Arab. Ada namanya Abdul Uzza ibnu Qattan. Kalau dalam bahasa kita mungkin kayak Anda cerita, kayak sapa ya Mbak, dosenku itu kayak kadang kan tetap nyeritoni. Dosennya dipadakno kayak opo atau koncone. Nabi suatu ketika agar sahabat itu gampang, pokoknya Dajjal itu kemarin masih ingat, Dajjal itu personnya itu tinggi banget, sehingga Nabi mengatakan tidak pernah ada keturunan Adam manusia yang tingginya lebih tinggi daripada Dajjal. Jadi Dajjal itu tinggi banget. Kemudian kalau di sini ditambahkan, kemarin hanya disampaikan matanya buta sebelah. Di sini masih ada tambahan rambutnya agak keriting. Anda yang suka ngeriting rambut, kok malah memiripkan dengan Dajjal. Tapi yang jelas itu kayak begitulah. Personnya kata Nabi itu kayak Abdul Uzza bin Qattan. Faman mongko sapane wong adroka kang nemukan sapa man minhu hu ing Dajjal mingkum saking sira. Kata Nabi, nanti kalau Anda akhir zaman ketemu Dajjal, fal yakra mongko membacakan sapa sira alih ngatasi Dajjal Mafatihah surat Kahfi. Itu cara untuk menolak Dajjal agar kita selamat dari fitnahnya Dajjal. Itu adalah membiasakan diri membaca awalnya surat Kahfi. Innahu sedene Dajjal iku nanti iku kharijun keluar kholata bainisam antara negara Syria wal Iraq lan Irak. Nabi sudah sangat lengkap loh memberikan Dajjal itu informasinya. Satu, Dajjal itu orangnya tinggi, matanya buta sebelah, rambutnya agak keriting. Nanti dia akan keluar antara negara Syria dan Irak. Munculnya dari sana. Padahal kemarin kita masih ingat ada ISIS. Yang keluar juga dari situ. Itu kan ISIS yang membuat kita sumuk. Karena perilakunya yang enggak ISIS. Namanya kan ISIS. Tapi melihat perilakunya kita menjadi sumuk banget. Nah, cara menghadapi Dajjal adalah membiasakan ditolak dengan salah satunya dengan membiasakan membaca awal surat Kahfi. Fa'asa mongko ngerusak sapa Dajjal yaminan sisi kanan wa asa lan ngerusak simalan sisi kiri. Artinya Dajjal itu dimanapun dia lewat semuanya akan dirusak. Ya ibadallahi ta'ala fasbitu mongko netepan sira kabeh. Karena itu kata Nabi, hati-hatilah ketika Dajjal turun. Kulna matur sapa kita ya Rasul, wa ma labisuhu. Wa malaniku berapa labisun terjadi ing Dajjal fil ardi. Kata sahabat nanya lagi kanjeng Nabi, Dajjal itu akan muncul berapa lama? Kita masih ingat ini hadis ini pernah muncul juga di Riyadhus Shalihin bagian akhir. Kala menjawab sapa Nabi arbauna yauman. Dajjal itu akan hidup selama 40 hari. 40 hari saja, enggak lama. Berarti enggak sampai sak semester toh. Si suwe kuliah Anda setengah semester enggak sampai juga. Hanya 40 hari. Dajjal itu akan menguasai bumi itu hanya 40 hari. Tetapi yaumun utawi hari pertama itu kasanatin, lamanya kayak setahun. Mungkin karena besarnya fitnah, besarnya kerusakan ya dia kayak
Kalau kita menderita itu kan, ya Allah mbak, rasanya kayak urip setahun. Mungkin begitulah, saking besarnya. Kata Nabi mengatakan hari pertama itu lamanya kayak setahun. Wa yaumun, hari kedua itu lamanya kasahrin, kayak sebulan. Hari ketiga wa yaumun kajumatin, kayak sepekan, seminggu. Wa sairu ayamihi, utawi kemudian seterusnya ka ayamikum, kayak hari-hari biasa. Mungkin karena kita udah kebal. Karena sudah kebal maka ya biasa aja. Kulna, ya Rasul, sahabat itu pertanyaannya aneh-aneh. Kalau sehari itu sama dengan setahun, terus sholat kita ya apa? Nah, hebatnya, yang tanya ini sholat ya. Kalau kayak setahun lah, sholat kita itu kayak apa kakinya? Nah, upama Anda yang ketemu Nabi, yang akan ditanya apa? Ya apa kan Nabi, masih bisa ngopi enggak? Ya, coba sahabat Kanjeng Nabi, kalau satu hari pada masa Dajjal itu sama dengan setahun, sehari berikutnya sama dengan sebulan, sehari berikutnya kayak seminggu. Nah, sholat kita kayak apa? Padahal waktu sholat itu kan sehari semalam 5 kali. Nah kalau seharinya itu sama dengan setahun kan, sholatnya kayak apa? Itu hebatnya. Kondisi itu yang ditanyakan sholatnya. Nah, kita yo masih bisa nikah lagi. Pertanyaannya itu sing aneh. Sahabat nanyanya, tanya Nabi bagaimana kita sholat? Ya Rasul, fadzalika yaumu alladzi kasanatin. Kalau sehari itu sama dengan setahun, faina, mongko bagaimana nyukupi ing kita fihi ing dalam yaum apa salatu yaumin? Bertanya sahabat. Kanjeng Nabi, kalau sehari itu sama dengan setahun, maka bagaimana sholat kita sehari-hari? Itulah hebatnya. Sama dengan cerita Al-Quran, itu kan, ketika Nabi siapa? Yang mau wafat, kemudian ditanya, Duk, nanti kalau Abah wafat, apa yang kamu lakukan? Sholatmu gimana? Ibadahmu gimana? Coba kan gitu kan di Quran. Kemudian anak-anaknya mengatakan, jangan khawatir, kami akan tetap iman seperti ya imannya Abah, imannya Umi, dan imannya mbah-mbah kita. Nabi siapa itu? Ini itu Quran. Nah, kita kayaknya ada orang tua yang mau wafat, biasanya pesannya nggak gitu ya. Duk, sing rukun, ambek dulure, terus apa lagi? Iku sing tanah iko bagiamu loh ya. Jadi yang sama dengan Anda, cobalah nanti kalau Anda jadi ibu, kemudian anak Anda mondok, kira-kira ketika Anda nelpon anaknya, pertanyaan Anda kayak apa? Nak, ya apa? Duit entek ya? Apa? Nak, ngajimu ke apa? Sholatnya gimana? Kalau dulu Ustadz tuh masih ingat Abah Allah Yarham. Begitu nyambangi, aku nggak tanya duit. Nanti kitabnya, dideloi kitabnya, kebek apa enggak? Iya, kita pulang, karena itu kita jarang pulang. Kenapa lah mulai? Itu loh, arek-arek santri, apa gak iso ngaji, ganti. Kita tuh harus wani mulai, lah kita tuh liburan kok berani pulang, berarti kita harus siap ganti ngajar ngaji teman-teman santri. Kalau dulu kita Abah itu ngelatih kita itu begitu. Kita mulai jajan, mulai masak. Pertanyaan kita karena itu kan biasanya kalau Ustadz nelpon anak-anak Kak Safa, Kak Sa, gimana ngajinya, gimana tahfidnya, saiki wis juz piro. Kalau Ustadz sama Kak Safa, ya pokok hafalannya sudah sampai juz berapa. Ini juz sekian ya, yang lancar juz berapa. Ngapalin Quran itu kan ada tambahan, ada lancar toh. Kemarin dia bilang, ya alhamdulillah sudah dapat 20, alhamdulillah. Terus yang lancar 8. Misal, karena itu kemarin Kak Safa ikut lomba tahfidz Quran 5 juz. Karena dia bisa memastikan 1-8 lancar. Nah, yang sebelumnya, yang setelahnya dia belum lancar. Nah, jadi kan kita harus tahu, kita harus mengontrol,
Itu mestinya pertanyaan kita. Kenapa itu pertanyaan? Karena anak kita neng pondok itu belajar. Lah ibu saya dulu gitu. Karena kamu neng pondok itu belajar, maka ibu nanya hasil belajarmu. Tapi kalau Anda di pondok, kalau Anda pergi itu dagang, bisnis, yang kita tanyakan ada hasilnya. Karena neng pondok itu belajar, ya hasilnya pondok itu ya belajar itu. Sehingga ibu nggak pernah nanya sangu, nggak pernah kita ditanya, duitmu entek apa enggak? Enggak. Ibu sama bapak nggak pernah nanya itu. Entek apa enggak lah, entek ya nggak akan minta. Tapi beliau nggak jarang banget nanya, ya apa? Enggak. Bahkan kita sehat aja loh jarang ditanya. Ya apa neng pondok makan enak enggak? Sehat enggak? Enggak. Tanyane, ngaji ini ping piro saiki? Itu pertanyaan-pertanyaan yang mestinya memang muncul. Ini para sahabat juga gitu. Ketika Nabi mengatakan 1 hari sama dengan setahun, maka sahabat nanya, loh kalau begitu gimana sholat kita? Qala mongko jawab sapa Nabi la. Atakfina fihi yaumin sholatu yaumin. Apakah kita, bagaimana perilaku sholat kita untuk sehari semalam? Qala la iktadiru ikdaru ngira-ngiraaken sapa sira lahu maring yaum qadrahu ing upamane kira-kirane sehari. Kalau waktu lamanya sehari itu sama dengan setahun sekarang, maka berarti Anda harus memperkirakan kira-kira sehari semalam itu berapa. Sehingga sholat duhur, asar itu tetap jalan. Kayaknya analoginya kayak kalau kita di kutub daerah yang nggak normal ya. Kalau kita puasa, kita sholat, coba Anda bisa bayangkan kalau neng kutub waktunya musim dingin, itu kan malam itu kan iso 2 bulan. Coba kalau Anda malam 2 bulan, iso turu gak tangi 2 bulan. Loh, ya kan? Kalau daerah kutub kemudian mataharinya di selatan, yang kutub kan akan gelap selama beberapa, mungkin sebulan lebih toh. Begitu juga kalau nanti ketika matahari di balik utara, maka daerah kutub utara kan akan siang, karena matahari kan akan berputar begini aja selama sebulan. Coba, lalai poso, pas waktunya musim panas, apa nggak poso saulan? Kan ya nggak mungkin. Karena itulah kemudian perilaku kita tidak melihat mataharinya, tetapi kemudian diluruskan ala jalur yang sebujur ya, sebujur. Sebujurnya itu berapa, sehingga puasa kita kemudian tidak penuh di dalam 1 bulan penuh karena siang hari. Maka jamnya mengikuti jam yang sebusur. Nabi juga begitu. Ketika nanti 1 hari sama dengan setahun, maka sholat kita gimana? Kata Nabi, ikdaru lahu qadra, maka lakukanlah sesuai dengan kira-kira sehari. Qulna ya Rasul, ya Rasul, wama asra'uhu, wamalan iku seberapa asra'uhu tai cepete dajjal fil ardi. Dajjal itu perilakunya kayak apa? Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi kal ghaisi kaya hujan istadrojathu kang nutupi hu ing ghais apa arihu angin. Jadi Dajjal itu perjalanan cepat banget, sehingga walaupun 40 hari di bumi, tapi di dalam 40 hari dipastikan seluruh permukaan bumi akan pernah dilalui oleh Dajjal. Kayak udan, jadi sini hujan kan cepat banget toh larinya. Kata Nabi, melakuni Dajjal itu kayak hujan yang ditiup angin, sehingga cepat banget. Fayati mongko nekani sapa Dajjal alal qaumi ing atase kaum fayat kemudian ngajak sapa Dajjal hum ing kaum fayuk minuna mongko padha iman sapa kaum hubi kan Dajjal wa istajibuna lan padha mengikuti sapa kaum lahu maring Dajjal. Setiap wilayah, setiap daerah, maka itu semua akan dilalui Dajjal. Dajjal akhirnya menundukkan setiap wilayah. Fayak muru, hebatnya Dajjal. Fayak muru mongko perintah sapa Dajjal as-samaa ing langit
fayam turu mongko kemudian bisa menjadi hujan. Wal ardo lan merintahing bumi fayang butu mongko menjadi tumbuh. Fataruhu mongko pulang istirahat sapa dajjal ali ngatasé kaum sarohatahum ing sarihatahum kang utawi prilakune mereka atau pengikuti mereka atwalu luweh panjang atwalu maing luweh panjangi barang kanat kang ana apa pengikuti darni wa asbahuhu utai luweh lebare iku diraan duluan pira-pira dira wa amadu tawi panjange iku khawatir pira-pira khawasira ing bagian badannya sumayati mongko nekani sapa dajjal kaum ing kaum fayarauduna mongko nolak sapa kaum ale ngatasi dajjal qaulu ing utape fayang sorifu mongko kemudian berpaling sapa dajjal anhum saking kaum fayasbihuna mongko kemudian ana sapa kaum iku mumlihina padha kelaparan sapa kaum laisa kang ora ana biaidi iku ing dalam tangane kaum apa syai'un sesuatu min amwalihim saking hartane kaum. Kata Nabi, Dajjal itu nanti akan mendatangi setiap daerah dan umat. Siapapun yang mengikuti Dajjal, dia akan makmur. Sementara siapapun yang menolak Dajjal, dia akan kelaparan. Siapa yang tidak mengikuti Dajjal, kata Nabi, iku mumlihin. Dia akan kelaparan. Karena Dajjal itu bisa menumbuhkan makanan, dan dia bisa menurunkan hujan. Jadi daerah-daerah pengikutnya justru akan makmur. Yang tidak mau ikut maka kemudian akan rusak. Wayamuru lan lewat sapa dajjal bil khurbati kelawan kerusakan. Setiap jalan dia akan membuat kerusakan dan setiap daerah yang rusak dajjal bisa memperbaiki. Wayamuru lan lewat sapa dajjal bil khorbati kelan bumi yang telah rusak fayaqulu mongko ngucap sapa dajjal laha maring khurbah ahriji ngeluarkan sapa sira kunuzaka ing gudang ira fata tabi'ahu mongko ngikuti ing dajjal apa kunuzuha gudange bumi kaya abesin nahli kaya tandon apa ngarane dompolane tawon Sumayatu kemudian ngundang sapa dajjal rajulan ing seseorang muntalian kan penuh apane sababan pemuda fayat ribu mongko kemudian mukul sapa dajjal ing rajulun tadi bisaifi dengan senjatanya fayak tauhu mongko kemudian motong sapa dajjal ing rajul juslataini ing dua bagian. Dajjal kemudian mendemonstrasikan kemampuannya mengambil seseorang, kemudian kalau bahasa kita apa? Dimutilasi. Ada seseorang dimutilasi. Kemudian satu dilempar ke yang satunya. Romyatal ghorodi terus kemudian dipisahkan dalam jarak yang artinya orang itu dimutilasi antara bagian yang satu kemudian dipisah. Sumayatku kemudian ngundang sapa dajjal hu ing rajulun fayak balu kemudian madhep apa rajul orang yang dimutilasi diundang dipanggil datang kemudian hidup lagi watah lalu wat yatahallalu lan kemudian bercahaya apa wajah rajul tadi wayat haku lan bisa ketawa sapa rajul fa bainama mongko saat itu wa utawi rajul iku kadzalika apa dajjal iku kadzalika menyuruh ngundang sapa dajjal il bahasa ketika seperti itulah ngutus sapa Allah al-Masih ibnu Maryam ing Nabi Isa. Ini tadi kan ceritanya tentang Nabi Isa. Nabi Isa turun pada hari terakhir Dajjal, hari ke-40. Fayanzilu mongko turun sapa Isa inda manaratil baidai dari menara putih Sarkia Dimaski ing sisih timurnya kota Damaskus.
bainal mahruta ini antara ini dua kubah. Nabi Isa itu nanti turun di sebelah timurnya kota Damaskus, daerah situ. Wadian halih meletakkan kafaihi kedua tangane Nabi Isa ala ajnihatil malaka ini ing atase sayap dua malaikat. Artinya turunnya di situ yang kemudian nanti akan, karena itu sebagian Anda mengingat cukup viral kemarin kayak beberapa kelompok kemudian mengatakan moto ada sebuah menara putih di Damaskus, di luar kota Damaskus, kemudian dipoto. Kemudian dia bilang, nanti Nabi Isa akan turun di sini. Yo, kita nggak tahu benar. Karena yang pasti kan itu masih lama banget toh. Kalau kita berharap kan Dajjal sik suwe. Menara ini kan jangan-jangan belum dibuat sekarang. Kan kita nggak tahu apa benar menara yang sekarang atau nanti yang karena masih lama banget. Yang pasti kan Isa itu turun setelah Dajjal. Dajjalnya aja belum ada. Dajjalnya belum ada. Kemudian koyoke sik suwe lah. Kita berharap enggak sekarang. Mungkin anak cucu kita semoga tidak ketemu Dajjal. Pokoknya sik suwe banget harapan kita. Walaupun kita sudah merasa tanda-tanda kecil kiamat yang disebutkan Nabi sudah muncul. Beberapa tanda kecilnya kan sudah muncul. Beberapa hal yang kemarin kita kaji selama 3 hari, tanda kecil-kecilnya beberapa hal sudah muncul. Kita sudah merasa ini sudah akhir zaman. Tapi yang pasti tanda besarnya belum. Sehingga kita berharap Nabi hanya mengatakan selama di muka bumi masih ada orang yang sholat, ada yang dzikir la ilaha illallah, selama itu juga bumi belum kiamat. Karena itu kita dzikir, kita jamaah, sesungguhnya kan memelihara bumi agar tidak segera kiamat. Baik, nanti kita lanjutkan besok. Al-Fatihah. Rabbana fa'na Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.